bukan orang yang baik. Orang yang baik itu diselamatkan, sedangkan orang yang fasik itu akan mati di tiang salib gitu loh John. Itu datanya itu. Wah, data dari mana nih? Lah kok lu minta data, ini dikasih data ini. Mana ayatnya? Itu ayatnya itu. Nanti bentar lagi Bang Juba bangun. Bukan bangun, masuk. Itu datanya John. Ayo Bang Alumi gas dulu. Gas naon ya, Kang? Gas 3 kilo. LPG ya tambah. Aduh. John. Bang Madu Kuba masih bangun nggak? Masih monitor kayaknya tadi. Nggak ada suara. Bang Madu Kuba, Ustadz Madu. Nggak ada diskusi nih kayak turun lah. Ada diskusi. Lu mau diskusi sama Bang Kores apa Gurunda? Bang Kores dulu ya. Wah, Bang Kores nggak mampu dia nanti. Wih di. Mantap. Gas, Gas, Bang Kores gas. Bang Kores ngeng. Wih. Gas kilo. Kerja, woi. Gas. gas. Gua telepon 12 dulu. kilo juga. Ntar gua telepon dulu John. Wah ya, proyek pembangunan gereja jadi ya. Wih. John. Jangan kabur. Mana ada ku kabur, aku yang di-kick biasanya. Framing. Framing lu. Gehel. John, Nah, Ya, gimana? oh gas kemarin Edmond akunnya. Iya, kan kemarin mau ngembangin akun kecil itu. Oh, lu percaya Tritunggal nggak? Ya saya tertunggal lah. Oh mantap, oke. Ikhwan perhatiin ya, perhatiin. Tunggu. Mau share data? Bukan, Iya. gua mau share logic ini, alhamdulillah hikmah. Perhatikan ini. Nanti kalau ketemu sama apa? Misio nungging, kalian pakai ini gitu. Aduh, masih loading, weh. Oh, si John udah pernah. John, umur lu berapa, John? Ya, masih muda. Berapa? 9 tahun. 26, sekitar 26 Gores. Aku mau sensus penduduk kah? Iya, sensus apa namanya? Kemapanan jiwa, kemapanan berpikir. Iya, lanjut aja deh. Nanti Umurnya berapa, woi? Emang apa sih kalau ditanya umur? Gua umur 43. aku Iya. masih muda, Bang. Umurnya dia 35, umurnya 35. Masih bocil. John. Coba apa sih perbedaan keberadaannya Tuhan yang Maha Benar Allah Azza wa Jalla dengan Tuhannya orang Kristen? Apa sih perbedaannya? Itu tanya saya. Iya. Kok Kores mah baik. saya nggak bisa bedakan Tuhan saya dengan yang lain nggak pantas disamakan dengan Tuhan saya. Ya kenapa? Itu nggak pantasnya kenapa? Nggak apa-apa. Gue orangnya ini kok open minded. Ya kalau Tuhan saya Tuhan yang apa namanya mau menjadi manusia, nggak hanya Menjadi manusia. nggak Oke. hanya duduk di surga,
nggak tahu lah ngapain. Itu Oke, mantap. seperti itu. Jadi itu ya berbeda dengan Tuhannya lain. Kalau yang Tuhannya lain itu nggak sama karena hanya Tuhannya orang Kristen yang menjadi manusia, kan gitu ya? Iya betul. Nah, mantap. Nah, percaya nggak lu, Bre? Tuhan yang maha benar itu nggak mampu digapai oleh penglihatan mata. Itu Tuhan yang maha benar itu. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Percaya nggak? Kalau bilang begitu itu udah dogma itu. Enggak. Gua nanyanya lu percaya nggak? Bukan itu dogma, itu doktrin. Lu percaya nggak itu? Saya sih nggak bisa batasi Tuhan ya. Oke. Lu percaya nggak yang gue bilang? Saya nggak percaya kalau dibatasi kayak gitu. Lu nggak percaya? Oke. Perhatikan Ikhwan, perhatikan. Kalau gitu, tunjukkan bentuk Tuhan yang asli menurut Kristen. Perhatikan ini Ikhwan. Kalau tunjukkan saya nggak bisa tunjukkan, tapi kata Alkitab, roh Allah roh. Oke. Tunjukkan bentuk keberadaan Tuhannya orang Kristen yang asli. Ya kan saya nggak bisa tunjukkan. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia sekarang Katanya Tuhan menjadi manusia. Di surga. Iya, Tuhannya di sorga. Kalian kan bilang Tuhan kalian maha hadir ya, gitu loh. Ya. Tapi ketika kami kaum muslimin, kalian bilang Tuhan kalian gak nyata, kalian tidak mengenal Tuhan kalian karena Tuhan kalian tidak tahu seperti apa. Sekarang gue minta kepada orang Kristen, tunjukkan bentuk asli Tuhan kalian. Oh, gini abang masuk Kristen dulu, aku baptis dulu, nanti abang nanti pasti. Ya, makanya itu jalannya. Saya tunjukkan sekarang ya nggak bisa, harus jadi Kristen bang, baru bisa. Ya kan? Jadi apa pelajarannya di sini kawan-kawan? Ternyata orang Kristen sendiri pun nggak tahu keberadaan hakikat Tuhan yang asli itu seperti apa, nggak tahu gitu. Karena apa yang selama ini mereka lihat dari Yesus itu manusia. Itu bukan Tuhan itu manusia. Mau ngapain Yesus? Mau Yesus berkata-kata, Yesus bermujizat, itu manusia itu. Murid-muridnya melihat gerakan manusia, bukan melihat gerakan Tuhan semesta alam. Jadi di situ John, Tuhan yang maha benar itu nggak mampu digapai penglihatan mata. Surah Yasin ayat 12. Selamat datang di kebenaran. Apa itu kan menurut Islam lah. Monggo saja. Kalau Kristen berbeda, kalau Kristen berbeda dengan Islam, tunjukkan bentuk asli Tuhan kalian. Ya kan kita manusia tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk tunjukkan Tuhan sekarang. Itulah kenapa Tuhan yang benar itu bukan yang menjadi manusia, tapi yang tidak mampu digapai penglihatan mata. Itu Bre. Ya kan Tuhan itu kan dia bisa sesuai dengan maunya kita. Kalau dia mau datang ya Iya. terserah. Kalau Tuhannya John pernah datang ke dunia, bentuk aslinya seperti apa? Ya dia harus menyerupai manusia supaya bisa dilihat. Iya, serupa dengan manusia itu apakah memang bentuk aslinya Tuhannya orang Kristen manusia? Bentuk aslinya ya roh. Nah, bentuk roh itu seperti apa? Nah itu nanti mati dulu. Ya kan? Ujung-ujungnya kan sama kayak Islam. Kayak Casper itu loh, kayak Casper Gini itu loh loh. mungkin John ya. Kayak Dia Casper itu Tuhan cuma yang kepala kelihatan doang gitu. bisa dikenal manusia kalau dia nggak berwujud, menyatakan diri sebagai manusia juga. Sama kayak gini John, sama kayak gini. Ketika orang Kristen itu menganggap Tuhan itu memperkenalkan diri kepada manusia menjadi bentuk manusia, ini sama aja kayak kita melihat orang di dalam kostum gitu loh. Nah kita mau tahu orangnya, kita nggak mau tahu kostumnya. Loh, salah. Gini loh. Sejak gini loh, Bang Kores, dari sejak awal Tuhan itu sudah bersama manusia di waktu Adam dan Hawa tuh di Taman Eden. Udah itu. Nah bentuk aslinya seperti apa?
Bentuk Nah, aslinya itu seperti yang- apa? Itu yang ditemui sama Adam sama Hawa. Tapi ketika manusia berdosa, makanya Tuhan itu menjaga jarak dengan manusia karena dosa itu. Hanya orang-orang terpilih saja yang diurapi yang bertemu dengan Tuhan. Itu aja pun. Nah, orang-orang yang diurapi bertemu dengan Tuhan, ini udah ada dong. Sebelum kita hidup ini udah ada dong mereka, iya nggak? Iya, tertentu aja seperti Musa. Nah, gitu. coba penggambaran Musa tentang Tuhan seperti apa? Pengen kasih gue tahu. Kasih gue tahu. Iya, yang dia pernah melihat Tuhan itu ya ketika dia pergi ke Gunung Sinai. Seperti apa gitu? Ya, seperti manusia wujudnya yang dia tampakkan kepada Musa. Oke. Nah, artinya John harus mengakui wujud asli Tuhannya John itu bentuknya manusia. Mengakui nggak? Ya, seperti manusia, seperti karena kan dia menciptakan serupa segambar dengan manusia. Artinya kan Seperti manusia itu seperti berkaki, Allah, bertangan, seperti berkuping. Allah. Ya hampir sama lah gitu. Hampir sama. Oke, kalau hampir sama nggak bisa dibilang manusia. Ya, hampir sama lah gitu. Kan ada ayatnya. Oke, kalau gitu kita ambil gorila. Gorila ini berkaki dua, tangan dua nggak? Iya. Apakah itu bisa dibilang hampir sama dengan manusia? Ya enggak lah. Kalau sudah ada disamakan dengan itu kan udah ketahuan. Ini kan enggak ketahuan. Iya nggak ketahuan, cuma kan kita bisa menerka-nerka jatuhnya. Oh, patokannya ya bentuk manusia gitu. Itulah Tuhannya orang Kristen. Nanti akan masing-masing mau gimana. lo bukan masing-masing. Ini yang kita obrolin Tuhannya orang Kristen. Kalau Islam kan tegas, confirm gitu loh. Tuhan tidak mampu digapai penglihatan mata. Tuhan berbentuk nggak ada bentuknya gitu loh. Tuhan bertempat nggak bertempat gitu. Masa sih? Karena Tuhan maha segala-galanya. Itu dalam Islam. Nah sekarang kawan-kawan Kristen nih, kalau memang Tuhan menjadi manusia, nggak mau disamakan sebagaimana orang menggunakan kostum badut, bagaimana bentuk Tuhan yang asli? Iya, bentuknya Tuhannya itu ya dia harus menyesuaikan dengan manusia itu supaya bisa dilihat. Oke, ketika dia menyesuaikan dengan manusia itu, dia mengambil wujud Yesus. Nah, daging Yesus ini Tuhan bukan? Ya, semuanya itu bagian dari Tuhan gitu. Oke, artinya ketika Yesus disunat ada bagian Tuhan yang masih tertinggal di dunia. Ya, enggak masalah, itu kan cuma ada yang tinggal udah hilang aja udah wes selesai. Jadi Tuhan bisa hilang. Ya namanya daging kan itu ya kembali ke tanah wes atau gimana. Tadi katanya dagingnya Yesus Tuhan juga. Bukan daging Yesus Tuhannya, daging itu bagian dari Tuhan. Nah, daging itu bagian dari Tuhan bukan kalau dalam Kristen. Ya daging itu semuanya, bukan sebagiannya dipisah-pisah. Nah, semuanya daging Yesus ini Tuhan bukan? Ya semuanya milik Tuhan. Bukan. Semuanya daging Yesus ini itu Tuhannya itu sendiri bukan? Iya, bagian dari Tuhan itu ya kemanusiaannya, dagingnya. Nah, kemanusiaannya Tuhan itu Tuhan bukan kemanusiaannya Tuhan. Ya kalau Tuhan kan gelar kan. Kalau dibilang Tuhan, iya juga. Oke, berarti dagingnya manusia Yesus ini bergelar Tuhan kan gitu? Iya. Oke, nah ketika Yesus disunat ada bagian Tuhan yang masih di bumi. Ya enggak masalah ya, kan Tuhan kan. Gua bukan ini masalah ini enggak. Yang gua ingin tahu konfirmasi akalnya John dan nuraninya John gitu. Mengimani enggak ada bagian Tuhan yang masih tertinggal di bumi? Ya ngapain harus dicari-cari terus itu harus di ini. Bukan dicari-cari. Lu mengimani enggak ketika Yesus disunat bagian Tuhan itu ada yang terpisah dari Tuhannya sendiri? Iya kan bagian dari Tuhan itu kan. Kenapa? Lalu kemudian John bilang bagian dari Tuhan ini kembali menjadi tanah. Iya, entah jadi tanah kayak apa kayak itu kan urusan Tuhan. Waduh, anjir. Loh, Artinya apa Tuhan? itu aja kok repot. Ya repot dong, karena yang namanya Tuhan itu kekal dan tidak mati. Yang namanya Tuhan itu tidak melebur menjadi tanah karena Tuhan bukan dari tanah. Tuhan itu sebab awal yang menyebabkan segala sesuatu akibat gitu loh.
Bisa aja kan udah hilang aja gitu, udah selesai. Nah, ini pemikiran gua. Ngapain Kulub adalah diperhatikan? Tuhan, Tuhan kemudian menjadi tanah. Ini nggak masuk di akal. Ya terserah, berpikirlah seperti, tapi kalau kami nggak usah repot-repot mikir gitulah. Ya makanya Bang Kores kalau mau paham, Bang Kores harus dibaptis dulu, masuk dulu Kristen ya John ya. Baptis dulu. Oh iya tuh, benar kata Bang John juga, Bang Kores harus dibaptis dulu masuk Kristen. Kalau Baru Nah, iya kalau misalnya bisa. posisinya gini, ketika misalnya gua dibaptis, gua pakai iman, otak gua ditaruh di mana? dengkul. Nanti dulu itu, nanti udah dibaptis nanti baru. Udah. Enggak, sekarang John, lu udah dibaptis, gua belum dibaptis. Gua bertanya yang belum dibaptis ini kepada lu yang udah dibaptis, lu kebingungan. Karena otak lu menghilang, nggak tahu kemana. Nah, coba dulu, belum dicoba sih. Gua udah lihat John. Iya makanya hari ini juga ke Anjir, gereja, maksa coba. banget dia Bang Kores suruh murtad anjing, parah sih John. Nanti ketika gua dibaptis nih, gua duduk sebelah John, gua megang-megang bibir, Allah, gitu sama nanti kayak lu. Iya. Artinya apa? Ini seperti penyakit kolera yang menular gitu loh. Saya tanya. Apa? Kalau masuk Islam kan katanya hidayah. Ya kan sama aja. Berarti hidayah bukan karena akal juga, ya kan? Bukan. Kalian bukan hidayah, kalian jamah. Ya, kalian bukan hidayah. Kami hidayah, kalian jamah. Hidayah itu apa? Beda. Hidayah itu apa coba? Hidayah itu petunjuk. Nah, ada petunjuk dulu kan, baru Iya. masuk Islam kan? Iya, petunjuknya kita ambil atau enggak. Kalau lu kan dijamah. Dijamah itu bukan lu ambil atau enggak, lu menikmati atau tidak ketika dijamah, kan gitu. Iya. Beda. betul. Gitu. Berarti Dan gua nggak mau sekali-sekalinya Yesus yang berwujud laki-laki ini menggerayangi gua, nggak bisa, Bre. Itu pelecehan namanya. belum tahu. Jamaah itu bukan dalam konteks fisik di jamaah begitu, bukan harus kayak gitu. Ya belum aja. Jadi belum apa aja. jamah rohani? Ya tetap aja gue mikirnya roh gua dijamah, roh gua digerayangi, nggak bisa, nggak sopan. Belum mengalami, nanti kalau udah mengalami baru kan. Iya, kalau mengalami gue lapor polisi pelecehan. Nah banyak yang udah murtad itu karena memang bertemu dengan Yesus. Gimana? Karena lapar. Cuma bukan ke situ sih. Mana ada karena lapar. Lebih ke sini udah. Lebih ke apa namanya? Ini yang menarik ya. Ini perkara orang-orang yang murtad dari Islam terus masuk ke Kristen gitu. Orang-orang yang murtad ini berkali-kali mereka melihat Yesus. Sedangkan orang Kristen yang dari lahir tidak pernah satu kali pun melihat Yesus. Jarang terjadi. Itu gua agak bingung gitu loh. Apa kalian dicampakkan gitu loh? Atau orang-orang yang murtadin ini adalah orang-orang yang punya kuasa nabi karena melihat Tuhan, kayak gitu-gitu. Ya Kalau di Sunda di jamaah itu Bang Kores di sameh apa ya disebutnya ya? Mun Sunda nu aing mah di jamaah teh gerepe ngaranna. Di gerepe, iya di gerepe. Diremas-remas. Ya itulah kayak gitu John. Itu kayak gitu John. Bukan diremas, beda. Diremas itu level 2-nya. Di jamaah itu ini telapak tangan ngebuka, terus dia tuh menyentuh kulit. Menyentuh kulit gitu. Kalau sentuh jari, kalau jamaah itu telapak tangan. Nah, itu bedanya Ikhwan. Sentuh itu jari. Kalau jamaah itu telapak tangan. Di mak-mak Belum. Kalau di mak-mak itu meremas namanya. Nah, raba, bener, diraba. Nah, mantap. Nah, bener diraba-raba. Diracak kemarin. Lain diracak. Ya nanti kalau dipilih Tuhan pasti mengalami Bang. Hanya kan. Pemilihan itu udah beres, John. Pemilihan itu udah beres sebelum dunia dijadikan. Lu gimana sih Calvinis? Memang. Lu kayak mana sih? Memang. Sebelum kalau ada Memang lu tuh predestinasi. Tuhan itu memilih dalam Kristen. Tuhannya Kristen itu memilih sebelum dunia dijadikan. Jadi benar. berbeda dengan Islam, fasik, kafir dan Muslim itu pilihan. Kalau kalian domba tersesat dan domba dan kambing itu ciptaan gitu loh.
Jadi dari awal udah diciptakan orang yang masuk neraka, dari apa namanya, terus orang yang baik yang masuk surga juga udah diciptakan dari awal gitu loh. Ini sebenarnya emang Karena gini kan nggak berguna juga lu ngomong di sini, bre. Udah dipilih lu dari sebelum dunia dijadikan. menentang ini kematuan Tuhan nanti. Apa beda raba sama rogoh? Kalau raba itu permukaan, rogoh itu ke dalam lubang. Sesuatu yang lubang, itu rogoh namanya. Ya, dikobok itu dikobok. Merogoh kocek gitu ya. Merogoh kocek. Kalau meraba itu permukaan luar. Iya betul, betul. Anyway, sebelum hilang ya, sebelum hilang yang awal tadi. Jadi itu ikhwan ya. Ujung-ujungnya orang Kristen pun tidak tahu bentuk asli Tuhannya. Ujung-ujungnya orang Kristen pun tidak tahu keberadaan yang sejati dari Tuhan gitu. Terus Itu poinnya di situ. Islam nggak tahu. Iya nggak Si tahu lah. John ngasih apa? Si John ini kan ngajak murtad. Sementara bagian dari Tuhannya ada yang hilang. Ah, nggak mau aku nyembah Tuhan yang cacat kayak gitu. Nanti ku serang balik, nanti kacau lah kamu nanti. Apanya yang diserang balik? Tuhannya umat Islam Ya nggak di pernah dalam hal hilang. itu kan Allah. Karena diserang jangan nyerang balik dong, kan Yesus nggak ngajarin nyerang balik. Nah itu makanya Jangan dong coba-coba. gitu. Lu ngikut siapa lu nyerang balik lu? Lu pikul salib, bukan nyerang balik lu, pikul salib. Ini Bang Ayub ini. Yesus kan karena gini bre, Yesus itu mengajarkan lu hidup menderita sampai mati. Ya, makanya Kebanyakan orang Kristen nggak begitu. Nggak mau serang, makanya ini. Aku sabar. Bukan karena lu memang ajaran Yesus begitu. Iya, ini aku kan nggak serang nih. Aku cuma ini. Makanya kenapa lu gak serang? Karena gue mengingatkan, lu hampir meninggalkan ajaran Yesus. Kalian juga kan nggak boleh menghina sesama orang lain. Berarti kalian juga melanggar perintah Allah. Yang mana gue menghina yang mana? Iya Tuhan. Akhi ala ibu menghina yang mana? Tuhan kayak menjadi manusia ya. Kenapa? Lu kita nggak menghina, itu dalilnya ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Al-A'raf ayat 194. Berarti bertentangan dong, jangan menghina sesama orang lain. Nah, lu ngerti menghina nggak? Menghina itu mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap berhala tersebut. Contoh misalnya, Yesus ini laki-laki, terus orang Islam mengatakan, wah Yesus ini transgender. Nah itu menghina namanya bre. Bentuknya itu merasa terhina, kita ya nggak boleh, kami melarang. Lo bukan perasaanmu yang diukur, dari kitanya, dari kita yang mengucapkan. Berarti ini sama aja tuh. Sama gimana? Kita yang mengucapkan sama apa yang lo rasakan ya berbeda lah bre. Iya kan, menurut kami nggak boleh. Berarti kan. Ya kalau itu menurut lu itu masalahnya ada di Anda, bukan di kami. Kami di sini maksudnya tidak menghina. Coba akhi Alewi, apakah akhi Alewi maksudnya menghina? John, suara lu mendem John ke YouTube kecil, mendem suaranya. Ini udah. Lu bangun Nggak dong. ada, saya Ini nggak gimana, ada, sudah nggak kah? ada hina-hina, nggak ada. Nah itu nggak ada hina-hina. Bukan menghina, tapi kan seolah-olah ke sana maunya. Nah ini jelek. Kan gitu John. Maksudnya tuh gitu. Ini jeleknya ajaran Yesus itu tuh membuat apa ya? Orang-orang yang menganut ajarannya itu victim mentality gitu, mental korban. Gitu. Ya, berarti Itu jeleknya di situ doang. Saya bawa data Islam, nanti jangan bilang saya menghujat. Tergantung tertulis atau tidak. Enggak, sekarang lu ini aja John, sekarang lu tanya aja ke Bang Kores tentang Islam, tanya aja. Oke. Tanya. Ya katanya di dalam Islam nggak ada takdir kan, nggak ada predestinasi. Ya. Ya kan Allah Maha tahu kan, Maha Pencipta. Masa dia nggak tahu akhir dari segalanya? Kan Nah itu di mana? Di mana Allah nggak tahu tuh? Al-Hadid ayat 3 itu. Al-Hadid ayat 3. Nah, ayat awal ayat akhir. Masa dia nggak tahu terus? nanti siapa yang nanti masuk neraka surga? Masa dia nggak tahu? Berarti Kok bisa nggak tahu? Ya berarti kan dia sudah menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Lo tahu itu bukan menentukan. Menentukan itu lo menetapkan, udah ditetapkan lo masuk neraka. Itu menentukan namanya. Tapi kalau tahu itu bukan ketetapan.
Tahu itu artinya sudah ada jalan-jalan yang tersedia dan Allah Maha tahu orang ini itu akan mengambil jalan kemana ketika dia kemana gitu. Contoh kayak gini ya, contoh takdir ya. Gue kasih tahu takdir dalam Islam. Ini ketetapan Allah. Misalnya kita lihat di Al-Baqarah ayat 286. Lu bisa lihat juga di sana, yang di bawah juga bisa lihat. Di sini Allah berfirman, gue pakai bahasa Indonesia aja ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, ini ketetapan Allah bukan? Ini takdir dari Allah bukan? Itu takdir. Nah, takdirnya Allah, orang-orang yang mengerjakan kebaikan akan mendapatkan upahnya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan akan mendapatkan siksanya. Itu udah ketetapan. Jadi di mana Allah nggak taunya? Gini maksudkan Allah mah tahu nih, ya kan? Ya pasti kan kalau dia tahu orang mau masuk neraka, harusnya dia cegah dong. Ya kan? Kan misalnya abang nih berdoa nih, ya Allah tunjukkanlah jalan lurus, ya kan? Seharusnya dia menuntun ke jalan yang lurus kan. Nah, pada akhirnya ada yang masuk neraka. Nah, itu gimana? Nah, ini perhatikan di sini, perhatikan frasa yang gue bacakan. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi perbuatan kita ini menentukan apakah kita mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Islam itu agama pembuktian. Kita harus membuktikan bahwa kita ini layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah gitu. Itu ketetapan Allah sudah begitu. Jadi bukan dipilih dari sebelum dunia dijadikan, tapi perbuatan kita lah yang nantinya Allah akan hakimi. Ini layak mendapat kasih sayangku atau tidak, gitu loh. Oh, berarti mantap ya? Allah tahu bahwa nanti dia akan memilih ke neraka itu. Ya Allah tahu siapa orang yang akan dia tempatkan ke neraka, siapa yang tidak. Oh, berarti sudah. Bukan dipilih. Dia udah menetapkan udah. Bukan menetapkan. Sama aja bang, mau bilang Enggak, beda dong gini. Kalau lu dipilih, kalau lu dipilih, lu belum ngapa-ngapain, lu sudah ditunjuk. Tapi kalau iya itu dipilih itu. Lu belum ngapa-ngapain tapi lu udah ditunjuk. Berarti menentang kematahan Tuhan dong kalau itu artinya Tuhan lu bukan maha tahu, itu namanya, itu maha otoriter. Karena perhatikan di Islam, dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Sekarang orang masuk neraka, gitu ya, karena sudah dipilih untuk masuk neraka. Sama orang masuk neraka karena dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mana yang logis, mana yang adil? Gini bang, akan menentang kematahan Tuhan, tetap akan menentang itu. Iya, Tuhan tahu gitu tuh. Nah, posisinya gini perbedaannya Tuhan Kristen dan Tuhan Islam. Tuhan lu tahu orang akan masuk neraka karena dia sudah pilih orang itu untuk masuk neraka. Sedangkan kami, Tuhan Allah Azza wa Jalla maha tahu orang akan masuk neraka karena perbuatan sesuatu yang menyebabkan orang itu masuk neraka, gitu loh. Itu perbedaannya. Iya, tetap kita berbuat bang. Tetapi kan tuh Allah. Lu apa Pak? Mau lu contoh John, lu ditetapkan masuk surga. Lu udah dipilih nih masuk surga nih. Kemudian lu berzina 7.000 kali selama lu hidup. Apa itu akan membuat lu masuk neraka? Kalau kami gini bang, pernah kamu predestinasi itu. Kalau kamu dipilih masuk surga, pasti perbuatanmu menuju hal yang benar nanti. Itu otomatis kamu akan terarah ke sana. Bukan nggak gitu John bahasanya, John. Nggak gitu bahasanya. Iya. Itulah pemahaman predestinasi. Kalau kayak gitu bahasa lu, ngapain ada dosa waris? Kalau kayak gitu bahasa lu, ngapain lu orang-orang sudah berdosa sejak dalam kandungan dalam Mazmur? Oh, itu bagian dari memang cerita ya, begitulah. Ya itu dia kan, bingung sendiri kan lu gitu loh. Loh, saya tanya semua, Tuhan tahu nggak dari awal sampai akhir hidup manusia? Iya Tuhan tahu, cuma alasan Tuhan tahunya itu berbeda antara lu dan gua.
Kalau Tuhan lu tahu karena Tuhan lu sudah memilih orang untuk masuk neraka, kalau Tuhan kami tahu karena Tuhan kami memberikan hukum dan aturan lain yang nantinya akan ketahuan orang-orang ini masuknya kemana. Itu perbedaannya. Iya, hukum aturan main. Nah, Tuhan Allah tahu kan hukum aturan main. Berarti dia Ya iya, Allah yang buat. orang, dia tahu juga orang yang akan masuk neraka dan surga kan? Iya, tahu dari perbuatannya, bukan tahu dari pilihannya. Ya sama aja kan dia tahu. Oh enggak dong, jangan disama-samain dong, Bre. Kalau sama Tuhan kita sama. Berarti akan menentang kemahatuan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Kemahan Tuhan. Udah mabok lo ya sama logika ya? Saya tanya, kemahakuasaan Tuhan dia bisa nggak menetapkan orang ke surga? Bisa. Ah, udah, berarti bisa. Nah, tapi Tuhan ini menetapkan orang di surga sebelum dunia dijadikan nggak di dalam Islam? Saya tanya, apakah ketika Bang Kores Fatal. berdoa nih, ya Allah, Iya. berikan saya petunjuk. Kan kamu udah berdoa nih, tapi pada akhirnya orang-orang itu ada yang memilih untuk berbuat dosa, meninggalkan Allah. Berarti Allah gak mampu untuk menolong orang itu. Benar kan? Ya karena Allah itu dalam takdirnya, ketetapannya, Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Ya dia udah berdoa. Itu nih. dalam ketetapannya gitu loh. Pada Jadi akhirnya dia menolak untuk itu. Berarti percuma dong dia berdoa, Allah nggak sanggup menolong nah, dia. gini, pada akhirnya menolak, Allah Azza wa Jalla pada akhirnya menolak. Itu karena perbuatan lu ada yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Kan logis kok. Dalam Islam itu semuanya logis. Gitu loh. Dalam Islam itu semuanya logis. Ya, Berarti Allah nggak mampu menolong orang itu, menunjukkan jalan lurus. Makanya dia, lo bukan perkara nggak mampu, ini soal keadilan gitu loh. wah keadilan. Ini soal keadilan. Kita bahas keadilan lagi nih. Maha adil lah. Jangan sampai, jangan sampai maha tahu bertentangan dengan sifat maha adil. Maha adil bertentangan sifat dengan maha kuasa, gitu loh. Maha kuasa bertentangan dengan sifat maha perencana. Ya, Maha penrencana bertentangan dengan sifat maha teliti, kayak gitu. Keadilan Tuhan menurut Bang Kors, apakah diukur dari pandangan manusia atau pandangan Tuhan? Saya tanya. Ya dari Tuhannya langsung, lalu lihat firman-firmannya. Berarti dari Tuhan dan bukan ukuran manusia. Berarti apa nggak bisa menentukan keadilan? Berarti Kak, bukan manusia yang menentukan. Lihat ini Al-Baqarah ayat 226. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Iya, berarti keadilan itu berdasarkan ukurannya Tuhan, bukan ukuran manusia, kan? Benar kan? Iya, itulah kenapa Allah itu menghitung apa yang kita kerjakan dan apa yang kita perbuat. Itu Tuhan yang maha benar. Kalau Tuhan lu nggak begitu, Bre. Tuhan lu tuh memilih dari sebelum dunia dijadikan. Loh, ya memang dia menetapkan. Abang aja masuk Islam karena ya kan hidayah. Hidayah kan petunjuk, bukan pilihan, Bre. Wah, masa bukan pilihan sih hidayah itu? Hidayah petunjuk, hidayah itu petunjuk. Lu mau mengambil atau tidak? Loh, saya merasa nggak ada petunjuk, ngapain saya pilih? Nah, Bukan nggak nyambung lu gitu. Jadi bedanya di situ, Tuhan lu itu tidak maha adil karena Tuhan lu itu memilih manusia sebelum dunia dijadikan gitu loh. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Dunia belum ada. Ini orang yang masuk neraka sama orang yang masuk surga udah dipilih nih. Dunianya belum ada, belum ketahuan ini orang berbuat baik atau enggak. Kan gitu. Hidayah itu menurut saya pilihan karena saya nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk. Berarti saya nggak dipilih. Itu gimana? Lah itu karena pilihan, konsep pilihan dalam Kristen. Kalau di Islam itu lu mau ambil atau tidak gitu loh. Ini hidayah udah ada, lu mau ambil atau tidak. Gitu dalam Islam. Berarti saya nggak dapat hidayah dong. Berarti saya nggak masuk Islam. Berarti lah ini kita ngobrol dari sini, gua kasih Al-Baqarah 228:6, tapi lu memilih apa? Lu memilih summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu yang lu pilih, Bre. Saya mendapat petunjuk, saya merasa nggak mendapat petunjuk. Enggak, nurani lu berbohong. Enggak lah. Nah, ketawa lu membuktikan gua benar. Nurani lu berbohong, Bre. Ya enggak lah, enggak ada petunjuk. Banyak aja Islam yang pindah Kristen. Berarti kan bukan petunjuk yang benar berarti. Ya. Itu ditutup, itu apa namanya, pintu hidayah ditutup oleh Allah kalau itu. Itu tuh penilaian pribadimu, Bang. Iya, kalau hidayah itu ditutup karena Allah itu maha membolak-balikan hati juga. Berarti Allah bisa membolak-balikan hati orang berarti. Iya, dilihat dari
Allah akan melihat perbuatan kita gitu. Wah, Kan Allah kalau Allah ini maha memberi petunjuk dan maha menyesatkan. berarti Tuhan kami begitu. menetapkan. Memang takdir itu kan ketetapan gitu loh. Di sini yang gue permasalahkan itu bukan ini John, bukan ketetapannya John, tapi dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu salahnya di situ. Wah. Berarti menentang kemahakuasaan Tuhan dong. Berarti Tuhan kan maha kuasa, maha tahu. Berarti dia harus menetapkan semua. Sebelum dunia dijadikan. Yesus aja datang dia menetapkan kedatangan. Sebelum dunia dijadikan. Ya saya tanya Lu ini ada orang jahat nih sama orang baik. Ya. Dia belum melakukan kejahatan dan belum melakukan kebaikan, sudah ditetapkan surga dan nerakanya gitu loh. ya itulah kemahakuasaan Tuhan, Bang, ketetapan. Nah, artinya apa? Artinya apa? Dalam kekristenan, semua manusia yang bergerak di dunia ini itu sandiwara. Ya saya tanya, Abang percaya dengan nubuatan? Sandiwara itu. Nubuatan juga sandiwara karena semuanya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti Abang datang ke dunia ini lotre dari Tuhan, bukan karena pilihan Tuhan. Abang lahir di dunia ini. Lotre dari Tuhan, pilihan dari Tuhan, semua dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Ya berarti Tuhan menetapkan Abang lahir di dunia ini. Berarti kan Tuhan Tuhan menetapkan aturan main, kita membuktikan iman kita kepada Tuhan yang Maha Benar. Itu dalam Islam. Oh, Tuhan buat aturan main. Iya, dibikin aturan mainnya, bukan dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa ini dipilih sebelum dunia dijadikan? Oh, bagi orang misalnya dia misalnya dia nggak mampu hidup benar gitu, dia apa itu berarti Tuhan nggak mampu menolong dia gitu. Lah itu aturan mainnya, lihatlah aturan mainnya udah jelas tuh, Al-Quran tuh, aturan main hidup, pedoman hidup manusia. Lu pakai nggak itu? Tapi ini loh, dalam Islam kan katanya masuk Islam itu walaupun berdosa tetap nanti masuk surga kan, atau gimana? Waduh, udah pindah ini. Hah? Mau pindah ke sana, serius. Ini kalau keselamatan makin hancur-hancuran lagi nih. Kita kaitkan juga ke sana ya kan. Ya udah gini, dalam Islam ketika lu bersyahadat nih, bersyahadat mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan hamba Allah gitu kan. Setelah lu berucap begitu, lu ucapkan dengan lisan dan lu meyakini dengan hati, terus lu meninggal nih, lu mati nih, misalnya apa, kecelakaan, adu banteng sama truk sayur gitu kan, Ya. lu surga. Dari mana buktinya? Lu dalam Islam orang-orang yang sudah ada di surga itu ada, bre. Ali Imran ayat 169. Janganlah kau bilang bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rizki. Oh gitu. Ya, Iya udah ada. Jadi itu bedanya surga Islam dan Kristen gitu. Kalau di Islam itu Ya. orang Islam itu sudah ada yang di surga walaupun masih ruh ya, walaupun masih ruh. Nah, tapi kalau orang Kristen belum ada satupun yang menyembah Yesus Tuhan itu sudah di surga. Tapi Tuhannya ada di dalam surga gitu. Itu lucunya di situ gitu loh. Ya ruhnya ada di surga yang percaya Yesus. Jangan inilah, jangan nambah-nambahin yang nggak tertulis lah, bre. Gue udah baca itu dari Matius sampai Wahyu, nggak ada itu. Nggak ada, bre. Udahlah, diakui aja nggak ada itu. Makanya gue lucu gitu ketika Yesus ini, Tuhan menjadi manusia turun ke bumi. Kenapa dia pas naik ke surga sendirian gitu loh? Waktu Yesus bilang di orang yang di samping kiri kanannya itu loh, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Itu kan bukti bahwa Yesus membawa dia ke Firdaus tempat. Itu ngomongnya di bumi atau di surga? Ngomongnya. Nah, konfirmasi ketika di surganya udah ada belum? Ya itu udah kami yakini udah di surga, itu kan Tuhan sendiri. Itu kan keyakinannya, bukan yang tertulisnya. Itu kan kalau buat kami itu baru janji. Mana buktinya? Hari ini berarti udah bersama di sana lah di Firdaus. Lah ketika hari ini sudah bersama di Firdaus, setelah Yesus disalib dia bangkit, dia berapa lama di bumi? Iya kan rohnya udah dibawa ke sana, baru dia kembali lah. Loh, ketika Yesus mati disalib, rohnya ini ke sorga atau ke alam maut? Iya, ke alam maut. Terus gimana dia ke Firdausnya? Itulah maksud gua gitu loh. Ya, makanya harus ada konfirmasi gitu, konfirmasi positif bahwa memang di sorga itu sudah ada orang Kristennya. Gitu loh. Ya sekarang kan ya sudah di surga, ada namanya Elia, Henok, itu kan udah di surga. Itu kan sebelum Yesus turun mereka udah ke surga, tanpa ada penyaliban udah ke surga itu. Ya nama itu kan
hak prerogatif Tuhan untuk kedua pribadi orang itu. Nah, cuma itu pertama. Terus yang kedua, John, ketika Yesus naik terangkat ke sorga, ada saksi nggak? Orang-orang melihat nggak? Ya itu ada. Ada ya. Dia melihat bentuk Yesus atau titik-titik doang? Ya kan mereka lihat Yesus terangkat itu loh. Nah, dia melihat Yesus terangkat ke sorga gitu. Artinya apa? Yesus itu posisinya ada di awan, bro. Surga lu pendek. Surga lu pendek, serius. Surganya cebol. Surga lu pendek. Cebol anjir surganya. Ya buktinya Yesus. Buat kami kalau misalnya kita melihat oh ini udah di sorga, kelihatan nih badannya utuh gitu dan kita bisa melihat jelas mukanya, itu masih di langit itu. Belum di sorga itu. Ya itu kan dimensi roh kan kita lihat ya gitu. Artinya penglihatan, bukan kenyataan. Artinya kan dia mempermudah kita bisa melihat walaupun sebenarnya itu tinggi banget itu loh. Ke situ lari jadi. Loh, ya itulah manusia bisa melihat Tuhan. Itu manusia bisa melihat Tuhan dan bisa melihat sorga kan gitu kan jatuhnya kan. Bisa melihat sorga manusia ini kan. Daripada Nabi Muhammad kepada lihat Allah, ha? Benar nggak? Tadi udah dibuktiin kalau itu di awal-awal. Tuhan lu bentuk aslinya nggak kelihatan. Iya kan udah bilang roh. Kalau Iya, roh kayak gimana? ngambil wujud manusia supaya bisa dilihat. Iya, nah itu sama kayak orang pakai kostum badut gitu loh. Yang kita pengen tahu itu orang di dalam kostumnya, bukan badutnya, kan kayak gitu. Maksudnya Ini analoginya kayak gini, John. Ini gue melihat badut nih, badut Hachi ya. Hachi, tahu lu Hachi yang lebah yang anak sebatang kara yang itu. Nah, ini ada badut pakai kostum Hachi. Gue pengen lihat orang di dalamnya, bukan Hachinya, bukan. Nah, bisa nggak kayak gitu? bisa nanti kalau mati, Bang. Lihat ya, ikhwan ya, terbukti kan? Ujung-ujungnya mereka menggenapi hadis gitu. Tidak ada satupun orang yang akan melihat Tuhan sebelum dia meninggal. Itu Nabi berkata begitu. Ya tapi kan dalam bentuk manusia udah sama aja, nggak masalah. Itu lihat kostum namanya, seperti analogi gua. John, gimana Yang mau gua- murtadin Bang Kores, John? Sedangkan lu sendiri nggak bisa membuktikan kalau Kristen itu masuk surga. Lu dari tadi ngotot pengen ngemurtadin Bang Kores. Makanya dibaptis dulu orang. Udah bilang tadi dibaptis dulu. Sama nah itu juga ya, ini ada lagi nih kritikan gua soal baptis. Posisinya gini, baptis itu adalah momen sekali seumur hidup ya, John ya. Iya, sekali Ada kuasa Roh Kudus ketika dibaptis ya. Ya, Nah, kenapa cuma sebentar dicelupin ke airnya? Kenapa nggak 3 hari, 4 hari, 7 hari? ya Anda harus ya yang Yesus lakukan sekali aja udah, nggak usah banyak-banyak. Lagi gitu loh, karena kan di situ kalau Yesus kan dia baptis pertobatan, baptisnya Yohanes ini kan baptis masuk Kristen nih. Di situ harusnya kuasa Roh Kudus bekerja gitu loh. Buktikan kebenarannya, buktikan kuasanya itu. Celup hari Senin, angkat hari Kamis gitu loh. Masih hidup. Dia sudah Kristen, masih hidup. Gitu harusnya. Ya, nggak disuruh kayak gitu kan, sesuai aja yang Itu yang pertama John. Terus yang kedua nih, kalau lu pelajari gitu, ini baptis ini bidat, Bre. dari mana datanya itu. Karena dari zaman Adam sampai zaman Maleaki nggak pernah ada yang baptis. Ya baptis itu kan Kok tiba-tiba ada baptis? Bingung aja. Kok ada baptis di perjanjian baru? Ajaran siapa ini? Ajaran apa ini? lambang tanda. Iya kan, kalau misalnya lambang kan harusnya ada warisan ajaran dari Israel gitu. Di Israel nggak ada itu baptis. Kenapa tiba-tiba di zaman perjanjian baru ada baptis aja? Seakan-akan orang tuh sudah terbiasa dengan baptis. Siapa yang ngajarin? Itu yang kedua gitu loh. Biar dapat uang, baptis itu kan. Waduh. Anda mana ada gitu. Tapi benar ada ceritanya, Bre, yang orang-orang gembel yang di jembatan Bang, apalagi? Terus kalau masuk Islam bersaksi. Nah, siapa yang menyaksikan? Nah, nggak pernah. Oh, itu sama kayak kalau bersaksi itu harusnya ya kawan-kawan Kristen itu nggak bingung ketika ngobrolin saksi. Lu ada Bible lu? Ini supaya cepat aja ya. Ya, Nah, coba lu buka Yosua. Tunggu ya. Si John pakai HP 2 Bang Kores, jadi cepet dia kalau dia. Oh, mantap. Coba lu buka
Yosua 24 nomor 27. Ya, sabar. 24:22 salah, bukan 27, 22. Alhamdulillah. Bacain yang keras, John. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepada Jawab mereka, kamilah saksi. Biar. Apa hubungannya? Masih mau kau murtadin Makores? Hah? Itu bersaksi nggak? Mereka ketika memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya itu mereka bersaksi nggak atau percaya di situ? Ya bersaksi karena mereka melihat Tuhan. Di mana? Di mana ya? Di zaman Yosua mereka di mana? Gini loh, Di mereka zaman Yesus belum ada Yesus, John. Ah, gimana sih? bukan. Di mana? Di mana mereka melihat Yahweh itu di mana? Coba pengen tahu. Ya kan Yosua kan yang mewakili kan. Jadi Nah, mereka dengan kepada Tuhan ya itu nah, sudah Yosua. nah, kalau misalnya Yosua yang menyaksikan, kenapa mereka bahasanya bukan percaya? Kan mereka nggak melihat. Iya kan di situ kan mereka selalu bersama dengan Tuhan itu. Nah, di mana mereka melihatnya kapan itu? Ya Yosua bertemu dengan Tuhan kan. Ya, Yosuanya. Kalau Yosuanya bersaksi, oke. Nah, kenapa di sini Yosuanya malah ngomong kamulah saksi gitu? Padahal yang melihat Yosua, tapi kamulah saksi terhadap kamu sendiri gitu. Bukan terhadap Yosua. Kenapa nggak Yosua nggak bilang kamulah saksi terhadap saya atau aku? Ya mereka bersaksi karena mereka udah melihat perbuatan Tuhan bersama mereka di. Nah, tapi kalau di sini bahasanya nggak gitu. Di sini bahasanya begini, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Iya benar karena mereka udah mengalami Tuhan di situ kan. Nah, ini namanya tauhid, John. Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Nah, kalau saksi itu menyaksikan langsung di sana. Nah, itu coba di Yosua 24 berapa mereka menyaksikan langsung Tuhan ya? Di Yosua berapa? Atau mereka perjalanan bersama Musa, Yosua itu kan selalu disertai Tuhan. Oh, berarti bangsa Israel zaman Yosua ini yang di zaman Musa. Iya kan Yosua kan penerus dari Musa. Iya, ini Yosua zaman Musa atau Yosua bin Nun ini? Yosua abdinya Musa ya. Iya kan Yosua kan selalu bersama Musa. Ketika Musa udah meninggal diberikan mandat kepada Yosua untuk Kan Yosua ini kan kalau bahasa Yunani Yesus. Ini Yosua yang sama atau beda ini? beda. Bukan, maksudnya Yosua yang Musa atau Yosua yang zaman kapan ini? Yosua yang Musa. Yosua yang Musa. Jangan lari ke sana dulu, kita kan masih Gimana? Mau kemana? saksi, kita kan masih saksi. Makanya kita mau tahu saksinya, ini Yosua yang kapan gitu loh. Yosua emang ada berapa? Yosua banyak, ada Yosua ben Perahya, ada Yosua bin Nun, ada Yosua Barabas, ada Yosua Kristus. Yosua banyak Yosua yang ada di Bible, bukan Yosua yang di mana-mana. Iya, Yosua ada banyak. Yehosua itu sama itu. Ya yang sekarang ini yang kita bahas bukan Yosua yang mana-mana. Oke, kita baca kitab Yosua. Jangan lari ke Bible dulu, saksi dulu tadi. Iya, ini katanya mau tahu Yosua kan? Yosua, kita kan belajar saksi nih. Saksi dulu abang kan saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya itu kami memilih, Bre. Kalau kita pakai bahasa Yosua aja di sini. Kami memilih bahwa Tuhan yang benar itu Allah Azza wa Jalla kayak gitu. Ikuti niru-niru nih. Loh, bukan niru-niru, memang inilah persaksian. Ketika kita mengimani yang benar, maka kita bersaksi. Udah gua kasih datanya tadi, gitu kan? Apalagi mau dibantah, John? Dari konfirmasi dari Bible itu nggak boleh. Supaya coba inilah apa namanya? Inilah gunanya dialog lintas iman gitu. Karena lu kalau dijawab Islam terus, lu bakal pelitat-pelitu. Tapi kalau di Bible ada sendiri, lu kebingungan kan untuk ngebantah lagi gitu. Tadi aku jawab, mereka kan bersama dengan Tuhan, makanya mereka menyaksikan semua. Dibaca yang benar. Kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya, bukan kamu telah melihat Tuhan. Memilih.
Ia memilih karena atas dasar mereka punya pengalaman bersama Tuhan di situ. Sedangkan Nah ya, orang nah itu kalau itu asumsi gitu loh. Kalau itu asumsi. Nah, Kalau itu asumsi itu. mana? Ini kan Coba tunjuk bangsa Israel melihat Tuhannya itu di mana? Nggak ada. Kan mereka melihat perbuatan Tuhan tuh menyertai mereka masuk ke tanah Ya sama kami juga melihat perbuatan Nabi lah. laut, lewat laut ini apa merah itu. Kami juga melihat bagaimana Nabi Muhammad itu mendatangkan 4.000 malaikat untuk mengalahkan musuh dalam perang Badar. Kayak gitu ya banyak lah, karena yang namanya Nabi pasti bermujizat gitu loh. Tapi intinya baik bangsa Israel dan Islam mereka bersaksi. Salah bang, abang nggak menyaksikan saat itu. Abang di zaman sekarang loh, beda. Lah mereka menyaksikan Tuhan untuk beribadah kepadanya ini gimana? Kalau di zaman sana kan Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril. Nah, justru itu lagi bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan dia nggak bertemu dengan Allah. Bagaimana dia menjadi saksi? Lah iya di sini juga Yosua ini kenapa dia menjadi saksi untuk memilih Tuhan, beribadah kepadanya? Kenapa bisa begitu? Kok bisa sama gitu loh? Kok bisa sama ya? Dia melihat Tuhan di sana beda dengan Nabi Muhammad. Enggak, Yosua atau bangsa Israelnya melihat Tuhan bagaimana? Yesus datang aja yang kelihatan kostumnya bukan Tuhannya. Loh, coba aja Yosua itu bertemu dengan Tuhan tuh banyak. Nah itu di mana Yosua bertemu dengan Tuhan? Itu di mana? Coba pengen tahu gua. Sabar, saya buka. Di mana ini Yosua bertemu dengan Tuhan ya? Tuh. Sabar. Mana aja Yosua? Jangan ngarang lo John. Ini mah bukan Bang Kores yang murtad, ini masih John malah yang mualaf ini mah kalau kayak gini. Saksi tadi aja Bang Kores lari-lari. Lari-lari gua bodoh gua Yosua 24. Emang gua roh Allah lari-lari gua di atas air. Enggak pernah melihat, Melayang-layang gitu bukan lari-lari. Lah iya, orang Kristen aja kebingungan ketika gua tanya di mana wujud asli Tuhannya gitu. Kenapa yang lu lihat manusia? Mana wujud asli Tuhannya? Lu kebingungan harus. Tadi lu sendiri udah mengakui bahwa kita harus mati dulu gitu kan? Lu sendiri udah mengakui. Orang-orang Yahudi juga nggak ada tuh yang Yahudi zaman sekarang mengakui ada yang melihat Tuhan di bangsa Israel di Perjanjian Lama. Itu Yahudi yang nggak percaya Yesus ya, itu wajar. Iya, Yahudi yang Yesus itu hanya Yahudi pesek versi Indonesia. Gini. Kita lihat Kristen di Israel yang tadi ya datanya. Kita lihat Kristen di Israel data yang tadi sini. Lari-lari lagi nih, masih disaksi udah lari-lari lagi. Bukan lari-lari lu tiap ngomong di counter dibilangnya lari. Kalau nggak mau di counter, ya jangan ngomong. Cari dulu datanya Yosua ngelihat Tuhan. Iya ini udah nih. Mana? Sabar. Loh katanya udah disuruh sabar gua. Itu lari-lari nggak jatuhnya itu? Iya. Mana coba? Wah di Google Yosua melihat Tuhan. Bukan ya, aku lihat di Google nih. Iya. Lu buka dari satu tuh anjing dari satu atau nggak lu pakai Google tuh? Ini apa? Kan nggak data kan nggak boleh terus. Ya si John ini nggak asumsi dia modal data, dia walaupun ngeyel nggak apa-apa, yang penting ada data ya John ya. Iya. Nggak apa-apa daripada nggak ada Kristen yang lain. Enggak. Aneh Kristen yang lain ditendang biasanya ini. Kalau mau ribut bisa, hanya kuat. Jangan John, jangan ribut John. Lu kan Jangan, Yahudi bre. pesek, lu kan Yahudi pesek, nggak boleh ribut. Jangan ribut, ini Kores bre. Ini Kores bre. Bahaya kalau ribut. Aja. Aku kan pembawa damai, Bang. Iya betul, setuju John. Iya jangan kayak Yesus gitu bawa pertentangan dia. Sembarang itu salah tapi. Itu ada itu Lukas 12:1 ya pertentangan dia bawa itu. Kakak Ibar. Makna alegoris itu bukan makna. Iya coba pertentangan alegorisnya apa? Lari lagi ke sana nanti itu dulu simpan dulu. Ya udah makanya jangan bantah. Ya saya harus bantah nanti disesatkan di bawah. Lu Lukas 12:51 kawan-kawan yang di bawah lihat baik muslim maupun Kristen atau yang nyembah kaleng konghuan juga dibaca aja Lukas 12:51. Kakak Ipar.
Cie yang udah sembuh, alhamdulillah. Syukurillah. Nah, ini nih Joshua 1 aja udah ada nih, Joshua 1. Ah, boleh, mantap. Di mana? Sabar. Loh, Nih. masih sama katanya. Ah, iya. Ayat yang ke 312. pasal 1, pasal 1. Iya, iya. Pasal 1 ayat ke 312 gitu nggak? Nah, ayat 1 aja, ayat 1 ini. Ah, boleh, boleh. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua. Itu Loh. berfirman langsung kepada Yosua loh. Gua kira melihat gua. Tadi katanya melihat. Firman itu kan udah pas. Oh, gua kira melihat berfirman, ternyata nggak jadi melihat ini. Ya itu pasti udah melihat walaupun tidak. Wah, itu pasti udah melihat. Yang mastiin siapa ya? Yang mastiin siapa? Jonjo dah. Ya yang penting ada datanya, Bang. Ya, ya datanya kan yang tadi lu minta kan ini sama aja gua minta HP Huawei lu kasih Advan ini. Nah, katanya Tadi lu bilang mau ngasih gua Yosua melihat Tuhan. Yosua 1 di sini berfirman. iya saya cari ya, ada. Ah ya, siap, mantap. Mana yang letterlock nanti di Ya iya, letter lu gimana berfirman melihat ya? Lu berfirman pakai mata gitu gimana? maksa ini. Lu bukan maksa, lu yang menjanjikan gitu. Kenapa lu berdusta? Ini sama kayak gini, John. Perkataan itu sama kayak gini. Ketika Bu Uti meninggal ya, Yesus datang ke mimpinya Bu Uti. Ini di status Facebooknya ada. Terus menjanjikan, jangan khawatir, kamu akan sembuh katanya. Taunya Bu Uti meninggal. Halo, gambar ambulan. Nanti ku maksa juga gak terima nanti. Gambar Maksa ambulan. apa? Halo. Ya paksa-paksa aja gitu. Tapi melihat dulu. Mana melihat, mana Yosua melihat. Kalau nggak melihat, kenapa mereka bersaksi? Aduh. Iya, kan udah. Gua puterin di Jenura ini mau nggak lo? Mui Podan. Selamat pagi, Mui Podan. Kak Ibar. Assalamualaikum warahmatullah. Kak Ibar. Aduh si John ke perpus nih. Hah? Udahlah gua PR gua ngantuk gua bre. Gua di PR-in aja ya. Lanjut sama yang lain ya. Ngantuk juga. Iya. Iya lah, lu hoki lah gua ngantuk. Gak bisa jawab lah, malas aku. Lu gak bisa jawab, malas lu ya. Soal saksi abang saya gak bisa jawab. Udah di web Yosua 2422 itu jawabannya. Lari ke Bible. Iya itu kan langsung diem soalnya lu kan, lihat lu diem langsung sekarang, gampang itu. Kan saya sudah bilang udah melihat perbuatan. Ya mana. Ya, mereka kan mengalami pertolongan Tuhan. Mana? Iya mana dalilnya mana Yosua melihat Tuhan tuh mana? Ya berfirman langsung itu udah melihat bang. Berfirman langsung itu melihat mana? Di mana lu bisa dapat kata berfirman langsung itu artinya melihat tuh di mana? Di mana? Terus dia berfirman itu gimana caranya? Kalau dia nggak. Ya berfirman aja lah, bilangan 12 nomor 6 gimana sih? Ya berfirman tanpa melihat tuh gimana? Pasti kan dia melihat sesuatu. Ada itu di bilangan 12 nomor 6, lu baca di sana Ege. Bacain bilangan 12 nomor 6. Tidak mungkin dia berfirman kalau nggak melihat. Iya coba. Lu baca dulu bilangan 12 nomor 6. Ada suara, tiba-tiba ada suara, pasti ada penglihatan. Ah iya, coba makanya dibaca dulu bilangan 12 nomor 6. Gimana sih? Tuhan itu berfirman tuh kayak gimana sih? Iya. Udah dibuka bilangan 12 nomor 6. Tinggal firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang yang maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Penglihatan. Nah itu tuh. Berkata penglihatan. Aku percaya dengan dia dalam mimpi. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah, di situ berfirman itu berbicara atau menyatakan diri berfirman? Iya berfirman. Berfirman itu berbicara atau menyatakan diri? Ayo dijawab. Nah, berbicara. Nah, kalau berbicara dengan Nabi itu gimana caranya? Di dalam? Ya Anda selalu dalam mimpi, Bang.
Loh, Musa aja bertemu dengan Tuhan di mimpi. Nah, yang 12 nomor 7-nya dibaca. Kalau Musa itu dia nggak pakai mimpi tapi pakai malaikat. Wah, terserah itu ke penafsiran dari yang Bukan penafsiran gua, Bre. Lu buka KPR 7 48. iya ada kata malaikat kan. Tapi kan kalau kami mengimani itu malak Yahweh. Lalu kalau ya lo pakai iman lo ya kita nggak peduli, gue pedulinya yang tertulisnya begitu ya begitu sudah. Ya wes, penafsiran juga kan. Bukan lah KPR 7 kan gue bawa. Siapa yang nafsir? Kristen atau KPR 7? Nah, malaikat yang dimaksudkan itu kan dimaksud malak Yahweh. Oh gitu. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat KPR 7 ya. Ini malak Yahweh katanya. Itu. Udah dibaca ya, KPR 7 udah dibaca ya. Coba kita baca ulang. Tetapi KPR 7 atau di mana ya? 1 Korintus. Belum kutanya dari tadi, aku ditanya terus nih. Enggak, gua nggak nanya, gua ngasih data bukan nanya. Gua yang belum nanya, Bre. Gua yang belum nanya gitu. Wah, gua belum nanya. Gua yang belum nanya lu tuh ya. Gua belum nanya gua. Memang KPR 7 benar, KPR 7 48. 38 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Ya, mana ada malaikat yang bisa berfirman? Ya, pastikan itu. Ini M-nya kecil. Iya, malaikat berfirman itu kan kita bisa asumsi itu kan ya. Iya, di antara malaikat. Jadi malaikat yang berfirman kepada Musa tuh banyak gitu loh. Nah ini sama nih kayak Yesus nih bentuknya nih. Kalau ini Tuhan lo bilang, kenapa pakai kostum malaikat? Sama kayak Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa pakai kostum manusia? Sama ini dua-duanya bentuknya gitu loh. Mana Tuhan yang asli gitu? Masa kita ngobrol sama kostum? Lah, menyesuaikan dengan manusia, Bang. Karena dulu manusia. Oh, kenapa katanya nggak ada yang mustahil katanya nggak ada yang mustahil gitu. Kenapa nggak langsung aja wujudnya kan gitu? Ya, Artinya apa? Artinya apa? Ketika orang-orang Kristen bersaksi bahwa mereka melihat Tuhan, mereka bersaksi dusta. Karena apa? Yang mereka lihat kostum. Anda. Iyalah, yang mereka lihat kostum gitu kan. Mending Islam, gagah perkasa, mengakui dari awal Tuhan tidak mampu digapai penglihatan mata sampai kepada nanti kita meninggal. Ya, Tapi di antara semua debater Kristen baru si John yang nekat nih mau murtadkan Bang Kores nih. Si John termasuk orang nekat nih. Wah ini masih santai ya, Kang. Ada yang ngajak mubahalah gitu kan, sampai sekarang orangnya kelihatan. Kabur. Ya gini loh, Mati. masuk Kristen itu kan dipilih Tuhan ya. Kalau abang belum dipilih. Nah, dia udah mau kecele lagi pilihan dipilih. Masuk Kristen itu dipilih ya. Iya. Gitu loh. Dari sebelum dunia dijadikan gitu. Ya, iya. Nah, ini dunianya udah jadi. Kamu, John, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu Kristen tuh. Iyalah. Kalau nggak Iya, jadi ya, masih angan-angan John. Saya rasa nggak bisa John lu mau murtadkan debater Muslim John. ya saya nggak pernah memaksa, kan saya cuma mengajak murtad. Oh, Ayo murtad. itu mengajak aja. Sebenarnya lu tuh bukan ngajak, Bre, harusnya lu tuh harusnya menjadikan. Saya nggak bisa memaksakan orang, kan pilihan. Kayak perintahnya menjadikan kok, jadikanlah semua bangsa kan gitu. Nah ini nih. Ya nggak? Jadi lu tuh juga bukan mengajak lagi, level 3-nya lu tuh menjadikan. Nah, Jadi gimana caranya gue ini jadi? Kalau gua nggak jadi lu gagal, kan gitu. semua bangsa itu bukan berarti setiap orang. Artinya setiap bangsa ada orang-orang yang dipilih, bukan berarti. Ngerti? Nah orang-orang yang dipilih ini tuh dijadikan bukan diajak, Bre. Ngerti nggak lu dijadikan? Ya ini apa? Aku mau jadi abang murid nih. Kalau gagal berarti emang gak dipilih. Ya lo gini lah. Tanda-tanda orang percaya itu kan salah satunya minum racun. Coba depan gue lu minum racun. 1 gelas baygon. Kalau nggak sengaja, kalau disengaja nggak boleh. Ya, kalau gue yang maksa gimana? Ya pasti aku masuk surga, kalau mati pun masuk surga.
Ya, lihat gimana lo masuk surga lo terbukti bukan orang percaya. Karena kalau mati lo tuh terbukti bukan orang percaya, gimana sih? Dipaksa itu kan beda lagi kasusnya. Kalau dipaksa apa? Kasusnya apa namanya itu? Itu kan pemaksaan itu. Lo terus gimana buktinya gimana buktinya lo orang percaya kalau lo ngebuktinya aja ketika posisinya lo nggak tahu apa-apa? Apa buktinya jadi itu tanda orang percaya? Kita nggak tahu ya itu Suruh racun. Karena kalau lu posisinya nggak tahu, lu posisinya lu sedang tidak menggunakan iman lu gitu loh. Kalau posisinya lu nggak tahu, ya, Pindahin Bun. gunung, kata Yesus. Nggak mau pengen racun. Kalau gunung ribet gua harus keluar panas, racun. Kalau mindahin gunung itu hanya saya yang bisa. Imanmu gini, kata Yesus kan gini, kalau imanmu sebesar biji sesawi, apapun tidak ada yang mustahil bagimu. Gunung pun bisa kau pindahkan. bisa, Suruh bisa. mindahin. Nah itu Yesus. Bisa nanti sabar nanti. Saya bisa mindahin gunung kembar dari dapur ke kamar. Saya bisa mindahin. Bisa kan bisa asal Gua juga bisa gunung kembar, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, ngek gitu dia. ya bisa lah, tapi kan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, udah 2000 tahun kagak ada yang kejadian mindahin gunung, sial. Ada loh itu pernah ada. Aduh, di mana John? Itu di Mana bekasnya? Di Timur Tengah menurut sana ada itu kesaksian itu. Iya, mana kesaksiannya? Cari aja. Iya gua udah nyari orang-orang di sana ngecek gitu. Kan orang Kristen di sana nyerita ini gunung dipindahin ya. Mana bekasnya? Enggak tahu, orang Kristen nggak tahu bekasnya di mana. Berarti ada kan, penting ada. Iya maksudnya gini, orang Kristen ini dulu gunung ini dulunya nggak di sini dipindah. Oke, asalnya di mana? Bingung orang Kristen ya. Asalnya di mana ya? Nggak tahu dia. Mana bekasnya? Ditanya bekas gunung yang dipindah mana, nggak tahu dia. Artinya apa? Bohong-bohong aja itu. Nggak ada bohong. Lah iya, karena nggak ada bekasnya. Coba, ini namanya kan Gunung Mokatam, dibilang kan Gunung Mokatam namanya. Oke, Gunung Mokatam. Sebelum Gunung Mokatam itu di situ, asalnya di mana? Bekasnya itu kan emang harus dikasih tahu bekasnya. Ya iyalah, itu kejadian bukan zaman dulu ya, itu kejadian di abad-abad, di zaman-zaman setelah Nabi Muhammad, itu zaman-zaman ketika Mesir itu dinasti Fatimiyah, Syiah. Dongeng. Gitu. Ditanya bekasnya di mana, nggak bisa nunjukin. Parah buat orang Kristen nih. Sabar dulu, dia dulu beritanya. Iya, coba aja lu lihat beritanya. Jadi kan itu orang Syiah merasa tersinggung kan dengan berita itu gitu, karena yang dibawa halifahnya murtad gitu kan. Orang Syiah terus ya gini aja mereka, ya udah kalau benar itu kejadian, ini gunung sebelum di sini di mana gitu. satu denomnya kan Koptik di sana. Diem semua. Di mana ya? Gitu deh. Udah lah, percaya aja lah. Mungkin sebelumnya di Jawa Tengah itu, akhi. Di Jateng ya. Itu ada tuh kasihan tuh. Iya ada Gunung Mokatamnya ada gitu, tapi bekasnya dulunya di mana nggak ada itu loh. Gunung loh dipindah, berbekas lah pas dicabut itu kan. Dulu berpindah sejauh. Kembali ke racun ular, yang Bunda Rahma pengennya dimindahin gunung. Kakak ipar ngakak. Terus kalau Nabi mati karena apa? Nabi mati karena apa? Nabi mati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tapi karena apa penyebab matinya? Karena kalau dalam hadis penyakit. Karena penyakitnya. Karena dikasih yang racun dari siapa itu? Enggak, kalau misalnya dikasih racun, mentok sehari lah meninggal gitu. Jangan sampai 4 tahun 5 tahun baru meninggal. Ada hadisnya tuh loh. Apa hadis? Nah itu hadis yang dibangga-banggakan apa namanya, Kristen mengenai racun itu posisinya nabinya masih hidup ketika ngomong begitu. Aduh, wahai Aisyah, aku merasakan sakit ketika di Khaybar, kan gitu. Itu nabinya masih hidup ketika ngomong kayak begitu. Ya berarti kan dia rasa sakit karena racun itu kan. Nah harusnya, aduh, wahai Aisyah,
aku meninggal karena racun itu, bisa kalau dibawa ke sana gitu. Ini kan nggak ke sana dibawanya. Oh, dia kan butuh proses untuk bisa mati kan. Dari Nah, kenapa sampai 4 tahun gitu? Ini jatuhnya mujizat. Kalau memang mau dibawa racun, ini jatuhnya juga mujizat jatuhnya. ya berarti kan Karena racun apa yang bisa sampai 4 tahun 5 tahun? Yesus saja ketika mengecap gal itu tumbuhan beracun, dia meninggal langsung 3 jam berikutnya. sembarangan. Matius 27:34 anjir dibaca itu empedu itu gal bahasa Inggrisnya. Itu bunga karang, Bang. Iya, bunga karangnya dicampur apa? Bukan racun, itu rasanya seperti Astagfirullah, ini kayak mana sih? empedu yang pahit, Bang, bukan racun. Itu dia minum anggur bercampur empedu. Nah, ini empedu ini dalam bahasa Inggrisnya itu gal. Gal itu poisonous herb atau tumbuhan beracun. Dia rasa pahit, Bang. Bukan Makanya ini sama posisinya kayak Nabi, cuma kalau Yesus itu dia termasuk sial lah jatuhnya gitu. Karena dia udah ngecap duluan sama kayak Nabi gitu. Nabi kan ketika ngecap dagingnya ngomong, "Jangan makan aku, ini beracun" gitu. Nah, Yesus juga ngecap, pas ngecap dia nggak minum gitu loh. Tapi dia udah icip. ya ndalah dia mati pun karena itu. Matinya karena enggak. Coba penyaliban mana mati 3 jam? Penyaliban mana? Ya karena memang penderitaan sudah sangat berat, Bang. Jadi itu titik di mana dia menyerahkan nyawanya. Lu baca di historical evidence crucifixion gitu. Semua orang yang disalib itu mati paling apa namanya? Paling cepat itu 3 hari setelah diangkat di kayu salib. 3 hari. Loh. Itu udah include cambuk, udah include disiksa, udah include diperkosa tentara, udah include mikul salibnya ke tempatnya, itu udah semua. Jadi apa yang dirasakan Yesus itu tidak ada spesialnya dengan korban penyaliban yang lain. Ya tergantung sumber yang dibawa kan. Nah, ini sumber gua historical medicine NCBI. Maksudnya saya tuh Kalau menurut posisi Talmud, Yesus. kalau menurut Yesus, Talmud dirajam bukan dulu, orang-orang dirajam lain. tuh Yesus, kemudian setelah mati baru digantung. Menurut Talmud ya dirajam, dilempari dulu. Setelah mati baru digantung. Bisa Iya, itu kalau apa namanya? Itu kalau posisi mayatnya seperti apa. Ini yang gua bahas ini kita asumsikan Nabi Muhammad SAW itu wafat karena racun ya. Nabi Muhammad aja bukan Tuhan loh, bukan Tuhan menjadi manusia, itu bisa bertahan 4 tahun. Yesus lu 3 jam. Ya kan, Siapa yang sakti di sini? Udah puncak kan, Yesus bilang ke dalam tanganmu kuserahkannya. Dia menyerahkan nyawanya bukan karena Lah ngapain cepet-cepet nyerahinnya gitu loh? Kenapa nggak nunggu 3 minggu? ya kan sesuai dengan keinginannya kan. Ya kalau misalnya 3 jam gue juga bisa beli disalib 3 jam terus gue mati, ya sudah selesai mati gue 3 jam doang bisa gue juga. Iya. Maksudnya kenapa kalau lo Tuhan lo tidak menunjukkan sesuatu yang tidak seperti manusia gitu loh? Kores itu mengatur Tuhan ini parah ini. Bukan mengatur, seenggaknya standar Tuhan itu di atas manusia rata-rata gitu loh. Jangan di bawah. Lu manusia rata-ratanya 3 hari baru meninggal, Tuhan lu 3 jam udah meninggal. Ya kan sudah dari awal kan dia udah dicambuk. Itu kan sudah sangat menderita itu, Pak. Dicambuk itu biasa. Semua korban penyaliban sebelum nyampe ke eksekusi penyaliban dicambuk dulu. Biasa itu. Tapi ya menurut yang saya tahu Yesus berbeda, hukumannya lebih ini. Apa? Mikul salib sama mikul salib. Apalagi di penjara dulu sama semuanya. Makanya maksudnya gini, kalau lu mau bahas penyaliban, yang paling berhak menjelaskan penyaliban itu Roma, karena ini adalah hukumnya mereka. Iya, tapi kan lihat saat Yesus itu gimana, kan kejadiannya gimana waktu itu. Kan nggak tahu. Aduh, ini masa gue mesti buka datanya sih? Nih ya, kita buka data ya. Ya, versi yang kontra sama Yesus mungkin Bukan versi kontra ini medis ini. Medis itu nggak ada kontra, nggak peduli mereka soal Yesus kayak gimana. Ini medis. ya medis sudah ada di zaman Roma. Nah, Data-datanya kan udah ada. Mereka kan mengolah. CBI itu kan baru ada aja di zaman sekarang. Nih, National Library of Medicine. Ini government. Ini adalah website resmi dari pemerintahan Amerika Serikat. Aduh, nggak kebaca ya, sorry. CBI itu tahu. Tahu, lu udah tahu NCBI ya.
Belum tahu. Nah, nih lu baca di sini. Ini kalau lu nggak bisa bahasa ini, gua bahasa Indonesia ini. NCBI lahir kapan? Abangmu udah percaya aja gitu. Lah ya karena mereka ilmuwan, Bre. Ya ilmuwan kan, kalau ilmuannya memang menyesatkan juga bisa. Menyesatkan. Ya, dia lahirnya kapan itu? Emang Ya ini lahir kapan nih? Kita nggak tahu lahirnya kapan. Cuma ini diposting tahun 2006 April. Udahlah, gue baca dulu datanya lah. Kalau lu nggak mau percaya nggak apa-apa. Karena apa ya? Bata-bataan lu lucu gitu loh. Semua apa namanya ya? Ini lahir tahun berapa? Kitab lu aja abad keempat baru komplit gitu loh. Menyeritain Yesus. Kenapa yang kayak gini 2006 nggak boleh? Nah ini gue bacain dulu ya. Bahasa Indonesia. Pada zaman Romawi, titik awal yang umum adalah dicambuk di punggung, pantat, dan kaki dengan flakrum. Ini adalah cambuk pendek dengan benda tajam yang dijalin di dalam tali. Korban kemudian sering diwajibkan untuk membawa sebagian salib mereka ke tempat eksekusi di luar tembok kota. Berat ini jelas akan bervariasi tergantung pada wilayah dan jenis kayu eksekusi di luar tembok kota. Jenis kayu yang digunakan. Begitu sampai di tempat penyaliban, tangan dan kaki tahanan diikat dengan kesalib dengan paku atau tali, dan salib didirikan dalam salah satu dari berbagai orientasi, gitu kan? Terus mana yang 3 harinya ya? Tunggu. Nah, ini korban dalam posisi kepala di atas bisa menghabiskan beberapa hari di kayu salib sebelum mereka meninggal. Bukan beberapa jam, beberapa hari. Bukan beberapa jam. tergantung dia matinya kan. Kalau dia udah mati di hari yang pertama, sudah selesai, diturunkan mayatnya kan. Bukan perkara itu. Lu belum nyampe beberapa hari udah meninggal. Kenapa meninggalnya? Karena racun. Karena racun itu, Bre. Parah nih. Serius, sini kita baca data ya. Mau menyamakan dengan Nabi Muhammad lagi nih, minum racun. Bukan menyamakan, kan Yesus duluan, Bre. Masa menyamakan? Yesus duluan kok. Ya kan di situ nggak ada penyebab karena racun, nggak ditulis. Iya, matinya di kayu salib. Jadi Kristen itu fokus di lokasi kematiannya kan gitu. Tapi nggak di penyebab kematiannya gitu loh. Nah, kita buka Matius 27:34 ya. Kita buka nih. Ya, coba dibukakan. Nih, interlinearnya gue langsung buka. Edokan autopiain awinon meta koles memigon kai having taste, ya udah mencoba, udah merasakan. Having taste itu merasakan. Gesomenos auk etalesen piain. Nah ini ya gal itu koles ya. Kita buka nih akar katanya. Apa itu koles? Nah ini koles. Mana? Tunggu. Nah ini. Nih. Gal feminin dari padanan yang mungkin mirip dengan Chloe dari Rona Kejon. Empedau atau empedu, yaitu dengan analogi racun. Coba diperbesar dulu lah. Ini udah diperbesar. Empedu atau dengan Chloe. Ini bahasa Yunaninya Chloe. Emang orang kalau makan empedu mati? Nah, empedu itu kan bahasa Indonesianya, empedu itu. Bahasa Yunani itu Chloe. Jadi Yesus itu dikasih Chloe. Chloe itu apa? Racun. Atau obat penenang. Iya. Ah, itu bisa dua arti itu. Abang jangan framing salah. Lah ya sekarang gini, obat penenang itu apa dia? Dia melambatkan detak jantung. Racun itu ya racun lah ya. Nah, sekarang menghilangkan rasa sakit. nah itu dia gitu, karena
detak jantungnya dilemahkan, kemudian diangkat kayu salib, dia kena apa namanya ya, kena heat stroke atau serangan terik matahari, mati dia. Gara-gara apa ya? Gara-gara Chloe ini, gara-gara Chloe ini, bre. Makanya cepat matinya. Enggak, itu bukan obat penenang, itu pel tidur, itu suruh tidur di bumi itu selama 3 hari. Terus dibangunin lagi. Nih Chloe, koles. Ah, koles gal nanti jadinya empedu si gal ini. Tapi bahasa Yunani koles. Kecuali gini Bang, dari data ayatnya mengatakan Yesus mati karena diracun. Nah, itu baru bisa jadi satu patokan. Nah, dia di mana tertulis dalam Bible Yesus mati karena disalibkan? Di mana? Itu kan dia menyerahkan nyawa kan, kata Yesus kan. Ya, ia menyerahkan nyawa karena sudah minum racun. Dia minum racun dulu baru ngomong menyerahkan nyawa. Nah. Nih. Makanya cuma 3 jam, 3 jam. Maksa. Bukan maksa, bre. Kenyataan 3 jam. Itu aja sih. Bun, mau masuk gak, Bun? Ya wes lah. Abang Kores belum bisa jawab nih. Belum nih, aku mau ke siap-siap. Udah. Belum bisa masuk. Nyimak dulu. Oh iya. Gue udah jawab, lu nggak bisa counter. Soal saksi dari tadi belum. Iya, Yosua 24:22, lu nggak bisa bantah itu. Udah aku bilang berfirman itu udah termasuk melihat juga itu. Enggak, bilangan 12 nomor 6 tidak setuju dengan ini lo. Mimpi itu mimpi. Musa aja melihat loh. Berarti kan sama aja Yosua juga bisa melihat. Berarti Ya enggak lah. Kan tidak ada lagi nabi seperti Musa dibilang. Iya. Hehehe. Bersama-sama dengan Yosua. Dia juga melihat kuasa Tuhan di gunung itu. Jadi melihat kuasa Tuhan atau melihat Tuhan? Ya sama aja kan, dia menyaksikan juga di situ. Paling tidak kan dia melihat daripada Nabi Nah Muhammad. gitu loh. Kalau misalnya melihat kuasa Tuhan, yang dia lihat apa? Kan tadi lu udah mengakui malaikat. Sekarang Nabi Muhammad apa yang dilihat? Dia kan Nabi Muhammad berinteraksi. Nabi Muhammad diangkat dia. Dia ada Tuhan selain Allah. Nah, dia nggak pernah lihat Allah. Nah, apa tuh? Lah siapa yang pernah melihat Tuhan tuh siapa? Berarti kan saksi kan nggak bisa bilang saksi. Siapa yang melihat Tuhan itu siapa gitu loh? Kan Orang bersaksi. John aja, Kristen dan Yahudi aja, John mengakui Tuhan tidak bisa dilihat kecuali setelah meninggal. Yahudi mengakui Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ini masalahnya kata saksi itu Bang, bukan masalah. Nah, orang-orang bersaksi ketika Tuhan tidak bisa melihat, itulah disebut iman. Iman itu mengimani, percaya dengan apa yang tidak terlihat. Itu iman. Mengimani bukan pakai akal nih sekarang Muslim. Bukan. Ini lu bahas apa? Lu mau bahas iman, lu mau bahas akal, atau lu mau bahas saksi? Yang mana? Katanya pakai akal, karena pakai iman. Nah sekarang lu pakai akal, lu mau bahas akal. Nah kalau lu pakai akal, kalau lu pakai akal, segala sesuatu yang Tuhan tidak bilang itu fitnah. Ya berarti kan. Kenapa lu mengimani fitnah? Kan? Berarti Itu pakai akal gitu loh. Nah, apa itu iman? Iman itu ketika Tuhan berfirman berkata-kata seperti ini, kita mengimani. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Ya, Seperti yang John sudah akui di awal, Tuhan itu tidak terlihat. Gitu. Berarti imani juga kan dalam Islam, bukan hanya akal doang kan? Iya, akal dan iman. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum mengimani Allah Azza wa Jalla, dia kan berakal dulu dia. Dia melihat, oh kalau ini pantas nggak jadi Tuhan, enggak, karena kalau siang nggak ada. Kalau ini pantas nggak jadi Tuhan, oh enggak, karena pas malam nggak ada gitu. Kayak gitu-gitu. Akal dulu baru iman, gitu loh. Sama aja, iman atau akal kan sama aja. Beda dong, iman itu dalam batin, akal itu lu berpikir, lu berikhtiar dengan pikiran. Gitu. Ya kan Allah nggak kelihatan, berarti kan imani bukan pakai akal itu. Lalu lu berakalnya di mana? Ini Tuhan. Ini berarti Tuhan. Imani, tidak kan? Mungkin digapai oleh penglihatan mata. Ini Tuhan. Ya berarti imani. Itu akal gitu loh. Gitu. Nah, ketika akal lu udah masuk, lalu kemudian Tuhan berfirman seperti ini, itu lu mengimani. Pengertian iman di Kristen sama Islam beda. Ya lu jangan pakai kata iman lah, iman bahasa Arab, lu pakai bahasa Yunani supaya kita beda gitu loh. Lu pakai kata bahasa Arab gitu kan, artinya beda artinya lah, ngapain lu pakai kalau beda artinya? Oh ya udahlah, beda lah. Kalau bahasa Yunani omon berarti John, bukan iman. Bahasa Yunani apa ya imannya? Coba kita lihat faith. Omon. Imin. Berarti nggak bisa jadi saksi, belum bisa jadi saksi nih Bang. Enggak, Yosua aja bisa, kenapa kita enggak? Aku bersaksi, padahal nggak melihat.
Ya, sekarang posisinya gini, Tuhan-Tuhan yang diklaim bisa dilihat sekarang menjiplak Islam gitu. Tuhannya nggak kelihatan semua. Ya kan bisa berwujud manusia kelihatan lah. Lah kalau berwujud manusia itu kostum bagi kami gitu loh, nggak kehitung asli. Terserah lah mau kostum. Iyalah kostum lah. Gitu loh. Mulai tantrum Itu kostum lah. Dibikin badut kali aja. Dong. Ya kostum lah itu. Ya, posisinya kita lihat badut di lampu merah gitu. Pengen lihat orangnya dikasih lihat badutnya. Lihat orangnya. Menyesuaikan dengan ini. Alah sesuai tetap aja. Ketika Tuhan lu menyesuaikan artinya Tuhan lu nggak kelihatan gitu loh. Nah sejak awal udah kelihatan sebelum jatuh. Ya kalau Tuhan lu kelihatan. Kan kalau Tuhan lu kelihatan kayak gimana keberadaannya kayak gimana? Ya seperti Kayak gimana keberadaannya gitu loh. dia bilang diciptakan serupa segambar dengan dia. Artinya Ya. Artinya apa? hampir sama dengan manusia. Ya hampir sama tuh kayak gimana? Hampir sama tuh. Ya seperti manusia lah kira-kira gitu. Alhamdulillah. Jadi apa? Jadi Tuhan lu manusia. Nah ini kan nanti kenal lagi dari firman Allah gitu. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah dan yang serupa juga dengan kamu gitu loh. Kalau misalnya seperti manusia ya bukan Tuhan lah. Ya kalau Tuhan jadi manusia bisa dong. Nah kalau misalnya menjadi manusia artinya kostum. Iya entah dia jadi pakai kostum entah itu kan tergantung kita menerimanya atau enggak gitu. Jadi lu percaya kostumnya atau percaya Tuhannya sebenarnya? Iya kalau Tuhan menggunakan tubuh manusia apa masalahnya? Kalau kostum gitu apa bedanya sama Power Ranger sih? Kan Power Ranger bisa sakti karena ada kostum. Ya abang ini kan saya tanya, abang kan manusia, di dalam abang kan ada rohnya. Betul? Nah sekarang rohnya kayak gimana gitu? Kita tahu itu roh, tapi roh tuh kayak gimana bentuknya? Kayak gimana keberadaannya roh tuh kayak gimana? Emang rohnya abang bisa lihat? Ya iya, gue nggak bisa ngelihat gitu. Iya. Kayak gimana bentuknya? Nah, berarti kan kita nggak bisa lihat. Ya artinya Tuhannya nggak bisa kelihatan dong. Bagaimana dia bisa? Nah, kalau Tuhannya nggak kelihatan, kenapa lu percaya gitu loh? Kan gitu konsepnya jadinya. Bagaimana kita Nembak diri lu sendiri. Enggak salah. Lo kalau salah sekarang gimana? Lu melihat ketika Yesus ngobrol sama muridnya, melihat roh atau melihat manusia itu? Gini, kita kan nggak bisa Apa? melihat roh, nggak bisa melihat roh nih. Nah artinya Tuhannya nggak kelihatan. Bagaimana supaya yang roh itu bisa kelihatan? Dia harus menggunakan wujud manusia baru bisa. Nah ketika menggunakan wujud manusia yang kita lihat roh atau manusia? Iya Tuhan yang menjadi Masalah udah manusia. Yusuf. Nah tetap aja manusia kan, bukan roh. Iya kan kita percaya dia bisa. Lu gimana mau percaya orang nggak kelihatan? Kan harus disesuaikan bang. Iya disesuaikan. Ketika dia menyesuaikan nih kan kelihatan nih sama orang ngelihatnya itu roh atau manusia. Saya tanya nanti abang nanti lihat Allah nggak? Kayak kita ngelihat setelah kita meninggal nanti kita melihat Tapi kan rohnya kan baru bisa melihat kan? rohnya. Enggak, kita jasad nanti. Ya sekarang Kita nanti di hari kebangkitan, kalau dalam Islam itu di hari kebangkitan jasadnya, roh dan jasad menyatu kembali. Jadi kita melihat dengan mata kita, nggak pakai roh. Yang sekarang udah mati nih rohnya kemana? Di alam barzah, alam penantian. Ngapain di sana? Ya nunggu hari penghakiman. Oh nongkrong gitu. Kalau misalnya yang banyak dosanya kena siksa kubur, kalau yang baik-baik dapat nikmat kubur. Terus yang gugur di jalan Allah ya mereka di surga ruhnya. Oh, berarti dia yang baik itu di surga gitu atau di mana? Bukan, yang gugur di jalan Allah di surga. Di surga. Berarti udah ketemu Allah dong. Ketemu ya. Oh, berarti dalam bentuk roh kan dia ketemu kan. Arti kan menyesuaikan dengan bentuk. Tapi nanti kita bukan gitu. Selain ketemu, dia ketemu. Coba tidak diceritakan melihat ya. Nah, tapi nanti kita melihat kepada Tuhan kita itu di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Itu melihat itu dengan mata, bukan roh. Oh, berarti kan Allah menyesuaikan dengan matamu. Bukan Allah menyesuaikan, Allah memampukan kita melihat Dia.
Ya sama aja kan. Ya beda dong kalau misalnya beda dong. Ini beda sama beda lah. Kayak gini bedanya kayak gini loh. Dalam Kristen Tuhan bekerja untuk manusia, biarkan Tuhan bekerja. Kalau dalam Islam kami membuktikan iman kami kepada Tuhan. Beda konsepnya, Bre. Sama aja. Enggak beda. Mau Tuhan menyesuaikan atau Tuhan yang membuat manusia bisa lihat dia, artinya dia harus menyesuaikan supaya bisa dilihat. Bukan. Enggak gitu. Enggak. Lu jangan dia harus gitu karena ini Tuhan bukan pembantu, Bre. Gitu loh. Berarti kan Ini Tuhan bukan pembantu. Kami dimampukan, pandangan kami dimampukan untuk melihat Tuhan, gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak ada yang berubah dari dirinya tuh tidak ada yang berubah. Tuhan tidak berkurang dan tidak bertambah karena Dia sudah maha sempurna. bentar lah gimana dimampukan lah. Intinya melihat kan. Iya. Nah, berarti udah. Tapi kita melihat dengan daging, dengan mata, bukan dengan roh, John. Itu bedanya. Apa bentuknya nanti? Ya belum tahu. Oh, berarti belum jelas gitu. Belum tahu gitu loh. Dan lu salah pertanyaannya gitu. Soal bentuk Tuhan itu tidak berbentuk, John. Terus bentuknya apa? Berarti Tuhan itu tidak berbentuk. Yang berbentuk itu adalah sesuatu yang ada di ruang dimensi, sesuatu yang berada di ruang waktu itu berbentuk baru. loh, berbentuk nggak berbentuk ada nggak? Ada. Berarti adanya itu kan ada bentuk atau enggak? Yang enggak contoh misalnya energi bentuk nggak energi? Atom bentuk nggak atom gitu loh. Oh, berarti Apa itu bentuk? Oh, seperti gitu. Nggak. Hijau merah gitu. Hijau merah bentuk nggak hijau merah? Manis bentuk nggak itu? Saya tanya, abang kan diberikan kemampuan melihat, artinya melihat sesuatu yang berbentuk, masa nggak melihat? Lo enggak, nah itulah kalau ketika lu Tuhan jadi manusia, Tuhan lu berbentuk gitu loh. Di kami tuh nggak begitu. Kan bangkit nanti melihat Allah. Berarti kan Allah membentuk dirinya bisa dilihat. Iya bisa dilihat. Berarti ada bentuknya kan? Ya enggak lah. Kenapa melihat harus berbentuk gitu? Kita melihat warna apakah bentuk gitu kan? Berarti abang bisa melihat karena ada sesuatu yang bisa dilihat. Iya Tuhan kita. Udah kena nih. Gue memang mengenakan diri, gue mengosongkan diri di sini. Wah, mengosongkan diri. Berkenosis, Bre. Jadi gitu John, kita tuh beda banget. Lu itu Tuhan lu yang merendahkan dirinya untuk manusia. Tuhan lu yang bekerja untuk lu. Tuhan lu berbentuk gitu loh. Sebenarnya gitu. Kalau di kami enggak gitu. Tuhan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Maha Suci dari segala sesuatu yang fitnah-fitnah manusia yang ingin menyerupakan Dia dengan sesuatu gitu. Laisa kamislihi syai'un. Tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Gini bang, bolak-balik kata aja itu sebenarnya dari tadi. Bukan bolak-balik kata, ini berbeda, Bre. Kenapa? Ini bedanya. Inilah perbedaan iman kita gitu. Levelnya kita kelasnya beda. Dimana kalau kami ini beribadah kepada Tuhan, kalau di lu Tuhan bekerja buat lu. Itu perbedaannya. Oh, justru Tuhan lah yang benar-benar mau dekat dengan manusia, bukan Tuhan yang menjaga jarak. Iya, karena Tuhan lu butuh manusia, Tuhan lu kesepian. Bukan, karena Dia mengasihi bang, bukan. Iya gitu. Tuhan lu butuh mengasihi manusia kan, gitu. Karena kalau Dia tidak mengasihi manusia, Dia sedih, kan gitu. Nah, itu karena memang Dia mengasihi aja, bukan. Iya dia mengasihi. Kalau Dia tidak mengasihi, Dia sedih. Karena ada kasih, ada sedih. Nah. Ya wes lah, kita ini istirahat dulu lah ini. Mau kemana? Udah jam segini. Oh ya. Bang. Oh udah mau tidur ya. Udah kalau mau tidur. Lagi lah nanti ku mampir. Ya udah selamat tidur ya John ya. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Hostnya mana nih? Ada gua Hostnya ada. tadi.